Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Literasi. Saatnya merujuk pada sumber yang pasti. Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum sepenuhnya memahami arti dan maksud dari istilah bid'ah. Ini menjadi perlu ditelaah, mengingat kesalahpahaman dalam perkara ini dapat membawa kita pada kesalahan yang keliru pula dalam bersikap, baik itu sikap ibadah ataupun muamalah dengan sesama manusia. Hal mendasar pertama yang perlu kita pahami adalah terkait maknanya. Bid'ah menurut bahasa diambil dari kata bid'ah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah Ta'ala mengatakan, Badi'us samawati wal ardi. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Maksudnya adalah bahwa Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Dan juga di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Allah mengatakan, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku. Sehingga jika dikatakan seseorang mengada-adakan bid'ah, maksudnya adalah dia memulai suatu cara yang belum ada sebelumnya. Hal kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa perbuatan bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Memahami pembagian ini akan memudahkan kita dalam menilai setiap hal, apakah itu bid'ah yang boleh atau tidak boleh. Pertama, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan. Contoh paling nyata dalam bagian pertama ini adalah perkara teknologi dan berbagai macam penemuan terbarunya. Kita sama-sama tahu bahwa perkembangan teknologi yang tidak melanggar syariat adalah nikmat dunia dan kemudahan yang perlu diapresiasi dan dioptimalkan pemanfaatannya. Ini adalah mubah atau diperbolehkan, karena asal dari semua adat istiadat atau kebiasaan adalah mubah. Kedua, perbuatan bid'ah di dalam hal ad-din atau agama. Untuk perkara ini, hukumnya haram, karena yang ada dalam din itu adalah tauqifi atau tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru atau perbuatan yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak atau tidak diterima. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Selanjutnya, lebih rinci kita bedah macam-macam bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah ad-din ataupun agama ada dua macam. Yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah, serta semua firqah-firqah ataupun kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah fil ibadah, yaitu bid'ah dalam urusan ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian. Pertama, bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, puasa yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari spesial yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kedua, bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan yang sudah ada sebelumnya, seperti menambah jumlah rakaat dalam sholat dan yang sejenisnya. Ketiga, bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir-zikir yang disyariatkan, tapi dengan cara dan penerapan baru yang diada-adakan sendiri. Juga seperti memberatkan diri dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah SAW. Keempat, bid'ah yang bentuknya mengkhususkan suatu ibadah yang disyariatkan, tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada, seperti mengkhususkan hari dalam malam nisfu Sya'ban atau tanggal 15 bulan Sya'ban untuk siyam dan qiyamul lail. Memang pada dasarnya siyam dan qiyamul lail itu disyariatkan, akan tetapi mengkhususkannya dengan batasan waktu memerlukan suatu dalil.
Dari sinilah kemudian kita menarik kesimpulan bahwa segala bentuk bid'ah ataupun hal-hal baru yang diada-adakan dalam ad-din hukumnya adalah haram. Bahkan dalam riwayat-riwayat hadis ditegaskan demikian itu termasuk perbuatan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Janganlah kamu sekalian mengadang-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga memberikan penegasan yang serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami, maka perbuatannya tertolak. Semua riwayat yang serupa tersebut menunjukkan bahwa segala hal yang diada-adakan dalam agama Islam adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Akan tetapi, yang menjadi catatan di sini adalah bahwa pengharaman tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya. Ada di antaranya yang menyebabkan kekufuran, seperti tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, atau mempersembahkan sembelihan dan nazar-nazar kepada kuburan-kuburan itu, atau berdoa kepada ahli kubur dan minta pertolongan kepada mereka, dan seterusnya. Dan ada juga bid'ah yang berupa maksiat, seperti bid'ahnya orang yang beribadah yang keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana? Mulai ada gambaran ya tentang definisi bid'ah ini. Semoga ringkasan ini membantu mencerahkan pemahaman kita ya. Sekian video literasi kita kali ini. Sampai jumpa di video literasi selanjutnya. Literasi, saatnya merujuk pada sumber yang pasti.